Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen strategi India Polen Mendawati. Kali ini kita akan membahas strategi kooperatif, yaitu materi ke-19. Untuk materinya langsung saja. Baik, jadi di sini saya akan membahas tentang apa itu strategi kooperatif. Jadi strategi kooperatif itu adalah pendekatan, perencanaan, dan tindakan yang melibatkan kerjasama untuk keuntungan bersama. Contohnya itu ada berbagi sumber daya, berbagi pengetahuan, dan keahlian sambil mempertahankan otonomi pihak-pihak terlibat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama, pertama itu ada aliansi strategis dan kemitraan. Nah, maksudnya itu kerjasama formal untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Dan selanjutnya ada rantai pasokan kolaboratif. Jadi maksudnya itu kerjasama antara pemasok dan produsen untuk efisiensi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada proyek studi. Selanjutnya ada keberhasilan bergantung pada komunikasi, kepercayaan, dan kontribusi seimbang. Nah, kunci keberhasilannya itu strategi ini hanya akan berhasil jika didasari oleh komunikasi yang lancar, kepercayaan antar mitra, dan kontribusi yang seimbang dari semua pihak. Selanjutnya ada alasan memilih strategi kooperatif. Pertama itu ada berbagi resiko. Alasannya itu untuk menghadapi ketidakpastian pasar atau proyek besar bisa sangat berisiko. Dengan bekerja sama, beban risiko kerugian dapat dibagi dengan perusahaan lain sehingga tidak ditanggung sendiri. Selanjutnya ada pendanaan terbatas. Jadi alasannya itu banyak perusahaan memiliki ide besar namun modalnya juga terbatas. Kerjasama ini menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan pendanaan melalui penggabungan antar mitra. Selanjutnya ada akses pasar. Kenapa kita memilih akses pasar? Strategi ini juga memudahkan perusahaan untuk memperluas jangkauan atau memasuki pasar yang baru jika itu kita sulit ditembus sendirian. Misalnya dengan menggandeng mitra lokal yang sudah memahami karakteristik pasar tersebut. Selanjutnya ada akses teknologi. Alasan memilih akses teknologi, kita sekarang berada di era digital. Nah, pengembangan teknologi juga sangat mahal dan cepat berubah. Kita melalui kerjasama ini, perusahaan dapat saling memanfaatkan keahlian teknis dan infrastruktur teknologi tanpa harus membangunnya dari nol. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah joint venture. Joint venture atau usaha patungan adalah pembentukan entitas baru oleh dua atau lebih perusahaan untuk tujuan bersama. Mitra berbagi modal, risiko, keuntungan, dan kontrol sesuai perjanjian. Yang pertama, struktur hukum, yaitu LLC, kemitraan perusahaan patungan. Yang kedua, durasi jangka pendek atau panjang diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, tantangan, perbedaan budaya, manajemen, dan konflik keputusan. Selanjutnya ada karakteristik dan keunggulan JV. Yang pertama ada perusahaan baru. Usaha patungan membentuk entitas baru dengan operasi terpisah. Yang kedua, kerjasama internasional. Sering melibatkan perusahaan domestik dan asing untuk akses pasar lokal. Yang ketiga, modal saham. Modal saham diinvestasikan dalam bentuk saham sesuai perjanjian. Dan yang terakhir, pemisahan risiko. Risiko dibagi melalui entitas terpisah, melindungi aset masing-masing. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari joint venture itu sendiri? Yang pertama itu dari akses sumber daya, yang dimana kelebihannya itu ya sudah pasti akses sumber dayanya itu kan namanya patungan dua-dua, jadi memperoleh teknologi, keahlian, dan aset dari mitra itu. Yang kedua itu ada pengurangan risiko, yang dimana risiko finansial dan operasional dibagi, karena kan namanya patungan berarti kalau namanya rugi bareng-bareng, untung bareng-bareng.
Terus ada yang namanya pasar baru. Yaitu pasar baru itu maksudnya mempercepat penetrasi pasar dan pertumbuhan, yang dimana tergantung joint venture ini sendiri, dia menganut joint venture horizontal atau vertikal. Jika vertikal atau konglomerasi itu dapat menciptakan pasar baru, yang dimana itu dapat juga mempercepat penetrasi pasar yang membuat pertumbuhan itu bisa makin meningkat. Namun ada kekurangannya, itu yang dimana konflik budaya. Biasanya yang namanya patungan pasti ada kepentingannya masing-masing, dan ini adalah masalah utama yang paling utama dari masalah joint venture itu sendiri, karena yang namanya konflik budaya itu pasti ada perbedaan nilai dan praktik yang bisa saja memicu sengketa. Yang kedua itu ada pemisahan kontrol, yang dimana tidak adanya kontrol penuh karena patungan ini. Maka dari itu setiap keputusan itu pasti akan diambil secara bersama. Nah, keputusan bersama ini dapat menghambat cepatnya aksi karena bisa saja memperhitungkan bagaimana kesepakatan dari masing-masing pihak yang ikut patungan dalam perusahaan tersebut. Yang terakhir itu ada hukum dan pengakhiran, yaitu bagaimana regulasi lintas yuridiksi yang rumit dan pengakhirannya bisa sulit kembali yang seperti di awal, karena dia harus bersama keputusannya, karena yang namanya patungan pasti harus bareng-bareng. Namun kan dalam prakteknya semua pendapat masing-masing itu setiap perusahaan itu pasti punya keinginannya sendiri-sendiri. Yang itu selanjutnya ada aliansi strategik, inti dan manfaatnya. Aliansi strategik adalah kerjasama tanpa membentuk entitas baru. Perusahaan tetap independen namun berbagi sumber daya dan tujuan bersama, seperti yang tadi dibahas tentang manfaat joint venture itu. Tujuannya sudah pasti memperluas pasar, R&D bersama, berbagi teknologi. Keuntungannya biaya lebih rendah, pembagian resikonya karena dibagi dua, jadi tidak terlalu timpang sebelah, dan sinergi pengetahuan. Namun kebutuhan yang harus menjadi utama di sini adalah kepercayaan, komunikasi dan perjanjian yang jelas. Dan merger itu juga mungkin sama seperti joint venture, cuman dari hukumnya sedikit berbeda. Merger itu menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu entitas terintegrasi untuk bertujuan memperkuat posisi pasar, efisiensi, akses sumber daya, dan sinergi pendapatan. Jenis merger itu ada horizontal, vertikal, konglomerasi. Tantangannya itu sudah pasti tadi, integrasi budaya, struktur manajemen, dan regulasi persaingan. Kunci sukses dalam perusahaan untuk mencapai merger yang baik adalah perencanaan yang integrasi dan matang, serta adanya manajemen perubahan untuk merubah perusahaan yang sudah merger ini menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, itu saja materi yang dari kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.